Kali ini saya akan membuat video interview buat level team leader ke atas. Sebelumnya saya juga sudah membuat video buat level housekeeping attendant, karena normalnya kita bekerja di housekeeping department, jadi kita membuat buat sesi ini. Kalau buat kalian yang mungkin di lain departemen bisa juga request, insya Allah nanti saya akan juga cari orang yang tepat buat itu. So sebenarnya juga Pak Fendi punya banyak pengalaman di F&B, especially butler dan F&B service. Tapi kita akan fokus di video kali ini pertanyaan buat level team leader di housekeeping department. Benar Pak? Ya, terima kasih mengundang saya lagi untuk sharing, dan mudah-mudahan informasi yang kita sharing ini bermanfaat untuk semua generasi muda yang ingin berkarir di hospitality, terutama di room division atau housekeeping. Ya, jadi buat kalian yang menurut kalian ini video bermanfaat, bisa like ataupun bisa share ke saudara ataupun teman kalian. Jadi mudah-mudahan video ini sangat berinformatif dan bisa membuat menjadi jembatan buat kalian mendapatkan kerjaan. Jadi kita langsung ke topiknya Pak. Biasanya pertanyaannya apa sih Pak kalau buat team leader? Ya, untuk semua posisi yang akan diinterview pasti tell me about yourself or introduce yourself. Jadi ada 3 fase menjelaskan tentang diri kita. Pertama, personal information. Kedua, latar belakang pendidikan, education background. Ketiga, working experience. Jadi personal information itu yang inti-intinya aja, nama lengkap, panggilan, usia, dan status, married atau single. Karena status married atau single itu ada hubungannya dengan pertimbangan seorang interview. Biasanya orang yang masih single akan lebih fleksibel dalam operasional. Kalau kandidatnya sudah berkeluarga, pasti nanti ada situasi di mana dia nggak bisa datang bekerja karena ada family matters, family issue, dan yang lainnya. Jadi untuk kandidat yang single biasanya lebih menguntungkan untuk direkrut daripada yang sudah berkeluarga. Kecuali kalau posisi yang dilamarkan itu posisinya manajer ke atas. Pastikan logikanya mereka sudah cukup berumur dan pasti sudah berkeluarga. Untuk usia, kenapa itu penting? Karena pekerjaan yang kita lamar ini kan sifatnya fisikal. Jadi kalau usianya itu di usia yang produktif, pasti sangat menguntungkan untuk dipertimbangkan. Kalau usianya udah terlalu tua, pasti itu akan merupakan nilai minus bagi seorang kandidat. Idealnya ada spesifik umur usia nggak sih Pak, di atas berapa gitu udah nggak produktif lagi? Biasanya perusahaannya anjurnya gimana? Karena banyak yang komen, Mas saya umur 45 tahun bisa nggak sih kerja di perhotelan ataupun di perusahaan Mas yang sedang kerja? Dan saya jawab, ya balik lagi ke kalian masih aktif nggak, masih semangat kerja atau enggak, dan punya pengalaman enggak di usia yang segitu? Saya rasa gitu aja sih jawaban aku. Ya, kalau untuk di room division atau housekeeping, usia di atas 40 itu sudah bukan golden age ya, bukan usia produktif. Tapi secara kematangan emosional itu bagus, karena orang di usia 40 itu pasti secara emosional lebih tenang, lebih sabar. Tapi kalau untuk operasional, karena orang operasional itu kan lebih banyak memakai physical job ya. Jadi usia di antara 25 sampai 30 itu usia yang sangat produktif. Yang kedua yang harus diterangkan adalah latar belakang pendidikan atau education background. Ya. Contohnya kalau pengalaman pribadi saya menyampaikan ini, my education background, I graduated from information technology. Itu harus disampaikan apa sih benefit latar belakang pendidikan saya. Contohnya, because my educational background in IT, every time I move company, easy for me to adjust myself into new information system or any new computer system within the company. Jadi latar belakang pendidikan kita itu harus mensupport pekerjaan yang kita lamar. Yang ketiga, working experience. Jadi working experience itu idealnya harus dimulai dari pekerjaan awal kita sampai yang sekarang. Contohnya seperti misalnya dari pekerjaan kita kontrak pertama ataupun di sesi training kita dulu gitu. Ya. Contoh gini, pengalaman pribadi saya sudah lumayan lama dan saya mencoba berbagai macam posisi. Saya pernah jadi bartender, saya pernah jadi butler, dan sekarang saya fokus berkarir di housekeeping. Jadi kita harus sampaikan latar belakang pekerjaan yang pernah kita jalani ini ada kelebihan untuk
mengkontribusi pekerjaan yang sekarang. Contohnya menjadi seorang butler itu kita harus tahu yang namanya attention to detail, how to service the guest in elegant way, dan communication skill dengan tamu. Jadi posisi yang sebelumnya itu membantu posisi saya sekarang. Jadi di posisi saya sekarang sebagai manajerial, ada momen-momen situasi saya harus merecall pengalaman saya yang lalu, dan itu membantu pekerjaan saya sekarang. Let's say kita, Pak Fendi lama di housekeeping team leader, oke? Tapi Pak Fendi di 2 tahun terakhir karena corona terus pindah ke ke dunia lain seperti pengusaha ataupun dia bekerja di pabrik, itu perlu nggak disampaikan? Kalau misalnya pekerjaan sebelumnya ini nggak berhubungan dan nggak ada korelasinya dengan pekerjaan sekarang, jangan disebutin. Karena level team leader atau supervisor ini seorang interviewer, kompetensi yang dicari adalah leadership skill. Jadi untuk melead tim, kita harus tahu nih karakter potensial kandidat ini. Biasanya ditanya, how do you describe your leadership style, or how do you describe your leadership character? Okay. Can you give some sample for this question? How do you describe to lead your team? Contohnya saya, how do I describe my leadership style is, I'm someone who particular on time management skill. Jadi di saat saya mengasih tugas ke bawahan, biasanya saya akan ngasih time frame. Can you complete this task within 1 hour? Dan seorang kandidat tuh biasanya harus ngasih jawaban yang masuk akal, rasional, nggak boleh ngelantur. Terus bisa juga dikasih tahu, I'm someone who visualize person. Jadi leadership saya itu akan meyakinkan saya kalau saya melihat sesuatu, bukan hanya mendengar aja, bukan hanya mendengar dari verbal. Atau bisa juga I'm someone who well organized, well prepared. Jadi contohnya segala sesuatu itu harus di planning, di prepare, dan di execute dengan baik. So how do you handle the pressure? Itu pertanyaan biasanya dilancarkan ke seorang tim leader nggak sih? Iya, biasanya pertanyaan secara umum ya, what is the most challenging in your current role as a team leader? Ya, the most challenging selalu pasti di saat hotel okupansi tinggi ya. Jadi di situ diperlukan yang namanya kematangan emosional. Jadi menghandle pressure itu pertama kita harus menghandle diri kita sendiri nih. Kalau situasi lagi hectic, seorang leader itu harus stay calm, concentrate, do not show over panicking or over action ya. Karena kalau kita sendiri nggak bisa memanage diri kita sendiri, bagaimana kita memanage tim? Kalau kelihatan kita panik, stres, pasti tim juga akan merasakan hal yang sama gitu. Jadi seorang leader itu harus stay calm, concentrate, and focus on solution. Concentrate and focus on the issue that you have. Okay, another question. What kind of type of question that you will ask to this position? Kalau pertanyaan yang akan saya kasih untuk kandidat sebagai team leader atau supervisor, saya akan tanya, ini kandidat ingin berkembang nggak? Seperti pertanyaan seperti biasanya saya tanya, apa sih, what is your current weaknesses? Atau weaknesses ini akan mengarah nanti ke learning gap. Ya, learning gap itu adalah kebutuhan pengembangan individu seorang kandidat. Misalnya seorang supervisor kandidat itu dia bilang, my weaknesses is I'm lacking of administration skill. I'm not good using Microsoft Excel. Ya, jadi itu salah satu yang akan ditanya. Jadi dia juga harus menjawab gimana cara dia mengatasi itu. Kalau untuk sekarang, zaman sekarang, itu selama kita ada minat, pasti ada jalan ya. Nonton aja YouTube, cari aja di Google. Semua sekarang udah ada informasinya. Jadi, buat kandidat yang mau berkembang pasti ada jalan. Iya, benar. Terus next question biasanya, pada level ini pasti lebih berat dong daripada level ataupun ada lebih banyak pertanyaan lagi daripada level. Pertanyaannya biasanya lebih yang sifatnya ke case situation. Ya, biasanya contohnya nih, contoh yang simpel di public area ya. Saya seorang manajer, kamu seorang team leader. Saya kasih misalnya
5 orang public area attendant, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Where are you going to put them? How do you assign this public area attendant? So you will challenge them to answer that kind of question. Because task delegation also one of competency is required as leader. Task delegation is required. Always remember this quote: put the right man on the right place. Yes. What I mean by that is you cannot put the old man in the high traffic area because the old man will be slow motion. He or she cannot handle the hectic situation. So you need to assign someone who young people, energetic, and can learn fast. That's what I mean by put the right man on the right place. Jadi as a leader, kita harus tahu nih menganalisa what is your team weaknesses, what is your team strengths. Exactly. So important to us to know the character of our team. Very, very important. Because you are the one who will run the operation. You need to know how to delegate the task. Imagine you are the commander at war. You get the army. If you put someone who's not competent, you will lose the war. Jadi bisa juga anggap kita ini seorang pelatih tim sepak bola. Kan harus ada strateginya itu. Siapa striker, siapa pemain sayap, defender. The right people in the right place. Knowing your people. Aku punya pertanyaan, Pak. Biasanya seorang interviewer itu menanyakan seperti apa sih yang harus dimiliki seorang team leader? Biasanya jawaban yang tepat gimana untuk pertanyaan itu? Kompetensi di HR itu ada guidance-nya. Setiap kandidat yang mau direkrut di HR ada yang namanya kompetensi atau ability atau skill ya. Jadi skillnya itu biasanya yang disebut pertama yaitu time management skill, organization skill, dan technical skill, dan ada juga yang namanya composure, gimana caranya menghandle situasi yang benar-benar ada tekanan pekerjaan yang berat. Ada juga yang namanya interpersonal savvy. Interpersonal savvy itu seorang leader itu harus tahu cara membawakan diri dengan timnya yang punya latar belakang pribadi yang beda-beda. Ada tim yang pendiam, ada tim yang sangat confident, ada tim yang kasar. Jadi seorang leader itu harus get along with different type of human behavior. From that I have question. How do you handle the stubborn? Seorang manajer itu kita ada training yang namanya giving corrective feedback. Jadi untuk mengasih feedback atau mengcoaching staff yang stubborn atau keras kepala, kita harus sebagai leader harus menunjukkan yang namanya sifatnya empati. Empati itu menempatkan diri kita di situasi orang itu. Orang keras kepala, orang malas, atau orang nggak performan pasti ada sebabnya. Jadi seorang leader itu harus empati. Biasanya kita harus menanyakan what challenges you are facing, what difficulties you are facing, why you cannot perform well. Jadi seorang leader itu harus menunjukkan solusi. What can I do for you? What can I do? What can I support for you to make it so better? You will offer that one to the person. So how you will handle the complaint, guest complaint? As team leader. As a team leader. Kalau untuk how to handle the complaint itu pasti selalu yang namanya apologize to the guest ya. First you will apologize to the guest. Apologize and do listen more than talking ya. Jadi kita harus mendengar lebih banyak daripada berbicara. Jadi kita lebih banyak menyerap keluhan-keluhan tamu. Dan kalau kita seorang leader harus come up with solution ya. Jadi kalau kita bisa membuat keputusan di saat itu, lakukan. Jadi manajer akan ngasih empowerment. Kalau nggak bisa, allow me to escalate to the next level, which is my manager. Dan biasanya hotel-hotel luxury ada yang namanya service recovery tool. Jadi kita punya pelayanan bagaimana merecovery pengalaman tamu itu yang buruk. Jadi lebih baik. Biasanya di hotel itu kita offer room upgrade. Kita bisa menawarkan complimentary afternoon tea atau banyak pilihan lain. Dan jangan lupa setiap komplain harus di-record untuk kebutuhan di akan datang. Di-record. Masuk komlog itu. Bisa masuk di logbook atau taruh di profil tamu di sistem Opera.
Based on my experience, I had this kind of interview also. There was asked me like, you have key rooms, you have important room, and then you have also urgent room. Which one you will go first? Bisa dikasih contoh nggak? Yeah, the key of every hectic situation is communication. Yeah, very important. You need to establish good and healthy communication among each other. Jadi untuk di room division atau housekeeping kita harus sangat menjalin hubungan baik yang namanya dengan engineering, front office atau reception ya. Jadi kalau yang namanya queue room kita harus ini juga ya, harus bekerja dengan pintar, work smart. Yes, okay. Jangan bekerja keras tapi nggak pintar, itu buang-buang tenaga dan buang pikiran. Exactly. So there is some quote, work smart not work hard. Yeah, absolutely agree. You agree with that? Yeah. Kenapa? Kalau kita bekerja pintar akan memudahkan kerjaan kita setiap hari. Ya. So, If team leader, for example, misalnya ada kamar occupied request untuk make up room now. Yes. At the same time, you have queue room. Yeah. Room. And at the same time, you have the important room, which is the higher manager will stay that room. If the higher management stay, definitely they will understand. Put the guest first, ya. Okay. Ya. Jadi kalau ada higher management stay in house, ya bilang aja, is it possible for me to come back after 30 minutes? So very important to us to approach the guest and explain. Seek permission. So permission to avoid another complaint. Yeah. Do not ever assuming. Jadi jangan ini mengkira-kira. Harus memastikan dengan cara berkomunikasi matamu. Exactly. Yeah. Well, also we can ask the other help, such as like you said before, right? Like build a good relationship with other departments, such as housekeeping, facilities, so we can help them ask their help. Kalau untuk housekeeping, kelemahannya ini biasanya banyak housekeeper yang lemah. Housekeeping dikendalikan sama front office. Itu salah total ya. Kita seorang housekeeping, kitalah yang mengendalikan front office. Kenapa? Karena kita yang tahu kondisi floor itu seperti apa. Jadi misalnya nih, kalau saya dikasih pressure sama front office, saya perlu kamar 1301 segera. Karena saya work smart, saya bilang, saya nggak mau ngasih kamar 1301 karena ini ada major defect yang punya potensial bikin tamu komplain. Arahkan ke kamar yang lain, 1305. Jadi kita controller di operation ya, bukan reception yang mengontrol kita. Karena mentalitas seorang housekeeper ini mindsetnya mereka cuma mau jadi cleaner. Kalau cara saya mendeskripsikan saya modern housekeeper, bukan old fashion housekeeper ya. Jadi saya lebih bekerja secara taktis dan juga bekerja secara pintar. Ya, jadi saya bukan memakai cara old fashion way. Jadi dari pengalaman saya sebelumnya, saya nggak mau dikendalikan sama front office. Saya yang mengendalikan mereka. Karena kita yang basically tahu the kondisi kamar public. Okay. Work smart not hard. Okay. Yeah. So another question biasanya apa Pak? Another question untuk seorang supervisor atau team leader, biasanya akan saya tanya communication skill-nya, bagaimana cara dia memotivasi dirinya sendiri dan juga tim. Berarti sangat penting buat kita cara memotivasi diri sendiri dan memotivasi tim karena kita bekerja dengan tim. Seorang leader itu wajib mengasih aura positif ke tim ya. Jangan memberi toxic atau negative influence ke tim. Kenapa? Karena itu akan membuat motivasi tim down. Contohnya nih, seorang senior leadership tuh di stage pasti selalu ngasih statement yang positif. Seorang managing director, GM selalu ngasih positive influence. Buat hal ini, pertanyaan seperti apa yang akan ditanyakan? How do you motivate your team? How do you motivate the team? Yeah, in day-to-day operation. How to answer this question? Yeah, how to make everyone has a purpose being here. Yeah. Jadi biasanya saya tanya, how do you motivate yourself? Yeah. Cara menjawabnya, how do I motivate myself every single day is I'm trying every single day to learn something new. Okay. Which I believe that I can do better every single day. And when the opportunity comes, I'm confident to grab that opportunity. Jadi itu salah satu cara untuk menunjukkan
kita ini mau maju loh. Mau maju ya, dan kita bisa memotivasi tim kita. Ya. Terus next question biasanya, selain memotivasi tim, karena itu penting skill buat seorang team leaders to require. Salah satu seorang leader itu pasti nanti tanya, can you explain how do you develop your team? How do you develop your team? Yeah. So how to answer that kind of question? How do I develop my team is, as a leader, I need to see the weaknesses or the downfall of operation. Ya. Contohnya nih, kalau misalnya di room, sering kita nerima komen tamu, karpet kurang bersih di vacuum. Berarti di situ ada feedback yang selalu negatif, yang selalu berulang-ulang. Berarti negatif feedback itu adalah area to improve. Jadi kita harus mendevelop yang namanya training how to do proper vacuuming in the guest room. Jadi in that case you will give training to them. Jawabannya gini, how do I develop my team? I will identify what is the downfall of operation, and I will establish the learning and development plan or L&D plan or training plan, and then I will propose to my manager a supporting document, and then I will attach this training in every briefing. Ideally, in every briefing, you need to attach 5-minute training. And definitely, you will monitor them, right? Are they growing up or not? Yes. Jadi, kalau ngasih training itu ada yang namanya verbal check dan juga practical check. Verbal check itu lebih pertanyaan secara verbal, practical itu lebih ke role play. Next question biasanya apa? Pada level ini. Next question untuk team leader. Jadi seorang interviewer itu lebih banyak mengetes leadership experience-nya ya, kapasitasnya. Karena seorang leadership itu harus benar-benar banyak kompetensi dan ability yang harus dikuasai. Contohnya juga organization skill. Jadi dia tahu bagaimana cara reporting line-nya ke siapa. Jadi jangan sampai kita overlapping ya. Seorang team leader itu nggak bisa langsung jumping ke director of housekeeping atau ke GM gitu. Terus time management skill, technical skill, handle the pressure, tadi udah. Learning, dan juga seorang team leader itu harus belajar sedikit tentang financial, managing the business. Seperti contohnya tadi. Managing the business itu ibaratnya bagaimana kita mengelola pengeluaran dalam operasional. Seorang tim leader itu harus memonitor tim supaya tidak membuang biaya pengeluaran operasional. Contohnya nih, kalau kita sudah ngasih training ke tim, tapi tim menggunakan chemical yang salah. Alhasil apa? Membuang chemical itu dan nggak efektif operasional. Akhir bulan berarti pengeluaran untuk belanja chemical tinggi karena tidak efisien dalam bekerja. Itu biasanya buat jawaban pertanyaan itu jenis pertanyaan seperti apa yang akan dilancarkan? Pertanyaannya biasanya how do you manage operational expenses in your section? Seperti kita mungkin bisa jelasin gimana kita training di paket chemical yang benar dan mematikan lampu di pantry saat tidak digunakan. Iya. Atau juga bisa yang namanya kita meng-establish part stock di pantry. Karena dengan membuat part stock di pantry itu kita udah tahu nih asumsi biaya pengeluaran setiap bulan. Jadi salah satunya tugas team leader itu membantu manajer untuk mengelola pengeluaran. Karena housekeeping itu adalah departemen yang mengeluarkan biaya. Bisa ya. Dan manajemen pastinya nggak mengeluarkan biaya lebih buat hal yang nggak diperlukan. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanage. Semua bisnis pasti akan mengarah ke efisiensi ya. Jadi kita mengeluarkan biaya boleh asal tepat sasaran. Biasanya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, what question do you have for me? Ya, jadi seorang kandidat team leader bisa menanyakan ke interviewer begini nih. What type of candidate profile you are looking for? What type of candidate profile ya. Jadi seorang interviewer itu kan, contohnya nih di Dubai sendiri ya, ada interviewer yang akan menanyakan kelebihan atau kelebihan skillnya itu. Biasanya ditanya how good are you in
doing computer Oke. or administration task. Jadi itu juga ada ditanyakan karena ada situasi-situasi kita perlu membuat report. Iya. Contoh yang paling simpel nih, seorang team leader nanti disuruh sama manajer bikin inventory pantry Exactly. atau inventory amenities atau linen. Jadi So, itu juga. how good you're in the system? Ya, administration skill. Ya. Skill. Oke. Terus ditanya juga nanti ada kandidat yang prefer gender, ya. Misalnya dia lebih kita tanya nih, what profile of candidate you are seeking for? Bisa aja dia mencari sebenarnya prefer female team leader untuk diversity existing team. Ya. Jadi penting bagi kita menanyakan profil seperti apa sih yang dicari. Jangan sampai buang-buang waktu nih, kita kandidat cowok, kita udah lakukan yang terbaik. Iya. Ternyata yang dicari nyarinya cewek. Dan kita nunggu hasil jawab Iya. interview itu. Betul. Penting buat kita untuk tanya itu. Ya, jadi Oke. be realistic, tanya profil kandidat yang cari seperti apa sih. Oke, sir. Terus bisa juga ditanyakan ke interviewer, apa training program untuk saya ke next level di perusahaan ini. Apakah ada training plan atau internal transfer atau yang lainnya. Oke, jenis training apa yang bisa offer dari perusahaan buat semua staff atau buat staff gitu. Bisa bilang gini, how this company giving a training for team to develop personal development plan. Dari pertanyaan itu aja kita udah bisa menspekulasi atau asumsi bahwa berarti orang ini termotivasi pengen berkembang di perusahaan. Iya. Terus ya tanya lagi, kan tadi kita ditanya nih tentang leadership style kita. Kita tanya juga dia yang menginterview kita. Kita bisa nanya dia. So may I know how do you describe your leadership style, because very important for me to know who is the leader I'm going to follow. Dan itu selalu Pak Fendi selalu maksudnya tanya juga ke interviewer. Iya, pasti karena dua orang individu ini harus ada kecocokan nih. Contohnya saya seorang interviewer banyak omong, terus yang di interview juga banyak omong. Berarti kan pasti ada potensi akan clash ke depannya. Jadi kita juga harus menanyakan nih karakter leadernya. Iya, jadi kita udah nggak surprise lagi di pas operasional. Atau ada juga seorang interviewer bilang, saya nggak menguasai yang namanya administration skill. Saya kalau yang berurusan dengan report, komputer, headache. Jadi dia mencari kandidat yang bisa menutupi kelemahan dia. Makanya support, harus ada saling melengkapi. Jadi kita harus tanya juga tuh, how do you describe your leadership skill and what you want me to support you in future operation. Terus banyak pertanyaan apa lagi Pak yang related buat seorang team leader? Why did you leave your previous company? Jadi cara jawabnya ya itu aja. I'm looking for better challenge to grow my career and working in a bigger organization where I believe I can add my new experience. Karena kan logikanya kalau kita bekerja dari perusahaan kecil ke yang besar, pasti ada sesuatu yang baru yang akan kita pelajari. Exactly. Oke. Dan jangan bilang hal-hal negatif tentang perusahaan kita yang sebelumnya. Oke. Dan saya rasa di setiap semua interview kita dilarang untuk meminta ataupun bermohon untuk mendapatkan pekerjaan baru, Pak. Ya betul sekali ya. Jadi jangan merendahkan diri sendiri di depan orang. Kita harus confident dan realistis ya. Jadi jangan memohon dan juga jangan menceritakan masalah pribadi. Contohnya nih bilang orang tua saya habis berpisah atau saudara nenek saya lagi di rumah sakit. Jangan itu, karena itu udah sesuatu yang akan membuat interviewer itu belum mulai aja dia udah ngasih masalah gitu. Apalagi saya rekrut akan mempersulitkan saya nanti di operasional itu. Jadi jangan membawa masalah kita di interview karena itu akan mengurangi penilaian. Iya benar-benar. Orang interview tuh mencari orang yang maksudnya benar bisa fleksibel gitu nggak dipakai. Misalnya aku taruh kamu di next shift pagi, siang, sore, malam. Kalau asisten manajer ke bawah itu kita bisa disebut operational team ya. Jadi operation team itu memang harus yang fleksibel. Kecuali kalau kita sudah menduduki posisi manajerial, itu udah bukan operation team lagi, lebih ke manajerial. Manajerial itu tugasnya lebih ke strategic planning. Strategic planning untuk jangka panjang.
Jadi sebelum kita kita itu harus punya visi, misi, dan persiapan untuk melihat operasional ke depan. Jadi contohnya nih kalau di hotel, kita tahu 6 bulan ke depan itu peak season. Jadi seorang manajer itu punya visi, dia harus menyiapkan stok supply yang pas. Kalau perlu menambah manning, perlu ada merencanakan untuk perekrutan, atau juga segala sesuatu yang akan terjadi kita harus siapkan. Terus biasanya nih Pak, seorang interviewer itu menanyakan ke kandidat buat level ini, gimana kamu menghandle tim kamu kalau tim kamu punya masalah? If you have staff but they are not performing well, what your action as a team leader? Iya, kita harus tanyakan kenapa sih itu bisa terjadi ya. Kalau sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Jadi tanyakan dulu. Pasti kita harus tahu root cause problemnya apa gitu. So important to know the root cause. Iya. Terus offer assistance. Tanyakan apa yang bisa saya bantu untuk kamu bisa berubah ke lebih baik. Jadi itu penting untuk seorang kandidat team leader ya. Jadi kita sebagai leader mensupport. We are here to support the team, not only giving the task to the team ya. Not adding another problem. Itu salah gitu. Gimana kalau dia emang Pak Fendi punya staff, dia is not performing well because of he doesn't want to work as a housekeeping. What you will do for that? Give second chance. Second chance. Yeah, everyone deserve for second chance, and nobody perfect in this world. Ya. Jadi dengan ngasih kesempatan kedua, secara tak langsung kita menunjukkan kita itu punya sisi humanis ya. Kita juga seorang manusia yang punya rasa perhatian ke orang. Jadi kasih second chance ya. Kalau second chance enggak juga pas, berarti this is it. Jadi this is not the right place for you to work. Yeah. Maybe you can do better in somewhere else. Itu cara kita ngasih saran secara profesional, secara diplomatik ya. Timnya. Biasanya ada pertanyaan lagi nggak Pak di sesi ini ataupun tips buat posisi ini? Ya, pertanyaan yang bisa ditanyakan ke interviewer yaitu how long can I expect the result of this interview? How long we can? Iya. Terus what facility company will provide to the staff? Itu fine, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Terus any possibility to do internal transfer? Kalau itu perusahaan punya cabang atau dikelola merek internasional. Kurang lebihnya itu. Ya. Thank you so much Pak buat sharing. Kalau buat kalian yang pengen tahu lagi jenis pertanyaan apa ataupun lain informasinya, kalian bisa tanya langsung ke Pak Fendi. Nanti linknya akan taruh saya di link. Kalian bisa akses langsung, kalian bisa message langsung. Dan kebetulan dia juga orangnya aktif dan baik. Dia pasti bisa respon kalau ada waktu ya Pak ya. Selalu ada waktu. Sharing is caring. So, good luck guys buat kalian yang sedang nyari pekerjaan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan dan terima kasih dari sini. Terima kasih.